Fungsi dewan ini bukan hanya memikirkan infrastruktur, bukan hanya mikirin, mohon maaf, pokir. Ya. Aspirasi bukan itu. Gimana melihat di fungsi pendidikan, di fungsi ini ekonomi semua kan. Ini yang kita lakukan. Gimana melihat pertumbuhan ekonomi ini kita ini. Gimana kita melihat tentang kondisivitas di daerah semua. Ini yang harus kita lakukan di luar yang tadi. Tapi kalau kita konsen saja di tanda kutip berbicara di satu sisi infrastruktur, bicara anggaran itu jangan bakal berkembang. Berarti di Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi kita di podcast Jabi Official, medianya Jabar Bicara. Hari ini kita mengundang tokoh masyarakat, mantan anggota DPRD tahun 2024 ya, sampai 2009 sampai 2014 menjadi ketua DPRD Kabupaten Garut, bahkan dinobatkan sebagai ketua DPRD termuda, Kang ya. Siapa yang tidak kenal nih dengan Bapak Ahmad Bajuri, salah satu politisi. Kalau sekarang di Kepala BPOKK Kepala BPOKK Jawa Barat di Partai Demokrat kan ya. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas terkait dengan refleksi legislasi ekonomi kan nih, kan karena ekonomi memang sangat seksi kan ya untuk kita bahas. Nah, sebelum ke sana mungkin Kang boleh kita berkenalan dulu nih gitu kan, dari mulai riwayat Kang Ahmad, panggilnya apa nih Bapak? Kang Bajuri, Kang Bajuri aja. Siap Kang. Kang Bajuri mungkin dari awal karir di dunia politik itu dari mulai kapan Kang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat, hari ini terima kasih saya sudah diundang di Jabar Bicara dalam rangka berbagi atau diskusi, berikan cari masukan ya dari media ke kita sini. Sedikit tadi pertanyaan yang cukup menggelitik ya, yang perlu mungkin berbagi ya. Betul. Saya adalah orang awalnya di swasta, masuk di pemerintahan jadi kepala desa 2001. Itu sekitar 3 tahun lah. Saya masuk partai politik itu saya belajar privat. Oh iya. Jadi kalau yang lain masuk partai politik mungkin karena keluarga. Iya. Karena teman betul. berkarir di politik. Kalau saya belajar, saya privat di politik oleh tokoh nasional itu hampir 6 bulan lebih, hampir setahun. 2002 saya belajar diskusi terus tentang gimana makna politik, gimana tentang ideologi. Setelah itu barulah saya masuk partai politik. Itu mungkin yang ini kan. Jadi waktu anggota saya belajar terus, ya akhirnya ditakdirkanlah perjalanan Partai Demokrat di Garut menjadi salah satu pemenang, dan saya menjadi ketua DPRD. Ya sejak di sana, karena saya orang yang selalu menuntut ilmu, sampai sekarang baru kiprah kita dilaksanakan di sana. Jadi saya pernah jadi sekretaris jenderal Asosiasi Dewan seluruh Indonesia. Karena Dewan itu ada asosiasinya. Nah, berkat semua senior saya, guru-guru politik saya, yang mendidik saya gimana saya berpolitik, memegang integritas, memegang profesionalisme, memegang loyalitas, dedikasi yang harus kita lakukan. Jadi di politik ini bukan hanya mengejar jabatan, tapi gimana kita memberikan kontribusi pemikiran, ide, gagasan kita yang sama dengan partai yang kita duduki untuk kepentingan masyarakat. Nah itulah makna politik gitu Kang ya. Iya. Bukan mengejar jabatan, tapi bagaimana bisa berkontribusi buat masyarakat. Itu yang sebenarnya Kang. Itu jabatannya adalah bonus dari usaha kita. Harusnya bonus ya, tapi kan sekarang malah menjadi tujuan itu jabatan. Itu bonus, karena jangan sampai kita punya bonus jabatan di politik, masuk di eksekutif, masuk di legislatif, bahwa kita tidak berkiprah, tidak punya ide dan gagasan. Betul. Nah, saya sebagai kepala BPOKK selalu memberikan ke kader, berikanlah kontribusi.
Nah, kalau kita bisa berpikir ide gagasan, jangan beres jadi tidak menjadi pejabat, Iya, 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 iya. tidak punya apa-apa. Betul, betul. Punya ide itu apa kan? Betul. Ya, saya kan di internal, saya lihat di Partai Demokrat, saya nggak bilang partai lain, saya lihat di Demokrat, di Muter saya di Jawa Barat ya, begitu gagah, tapi pas dia tidak jadi anggota dewan, ya mengkhawatirkan juga, dalam arti mengkhawatirkan tuh dia udah kehilangan karena dia targetnya pengen jadi anggota dewan, tidak punya ide gagasan, pada itu adalah ranah mungkin perjuangan 5 tahun dari apa yang kita lakukan. Betul. Dan itu adalah tergantung takdir nasib orang. Oh, tetap takdir tetap ya. Takdir. Menentukan takdir ya. Ya. Jadi anggota dewan itu takdir, tapi berkiprah di partai politik itu adalah tujuan. Nah, ini menarik. Nah, jadi tujuan. Nah, ya. Ini jangan sampai kebalik ya. Terbalik. Nah, betul kan. Nah, ini kan kebanyakan terbalik. Iya. Nah, saya di internal suka bicara, kamu jangan terbalik. Ada anggota dewan udah beres tidak jadi terpilih, nggak aktif. Betul. Di partai kayak aktif itu pemilu. Nah, iya. Ada kok pemilu pada aktif, saya bilang. Berarti Anda masuk partai politik tujuannya itu. Padahal itu adalah salah satu tugas. Karena orang masuk partai politik dengan berbagai tujuan latar belakang. Iya. Dan ada orang yang saya ingin punya relasi. Betul. Saya ingin mengembangkan usaha. Saya mengamalkan ide gagasan. Tidak semua orang masuk partai politik ingin targetnya jadi anggota dewan. Iya. Kan gitu. Betul. Tapi seolah masyarakat kita menganggap bahwa jadi pengurus partai harus jadi anggota dewan, padahal enggak. Bebas kan ya sebenarnya. Nah, kiprah ini yang kita lakukan. Iya. Dan kemudian ketika orang itu masuk partai politik dengan keseriusan yang tadi gitu kan, maka ketika dia jadi dewan pun dia akan melaksanakan tugas dewannya dengan baik gitu kan, karena tujuannya bukan jabatan gitu kan. Jadi pas jadi anggota dewan dia tahu fungsi sebagai anggota dewan, ngebina masyarakat dengan berbagai gitu kan kondisi yang ada. Kenapa? Karena dia punya tujuan. Betul. Jadi orang masuk politik itu karena punya tujuan. Iya. Ingin ide gagasan tersalurkan secara legal formal di dalam politik. Betul Kang. Menarik. Tapi ketika dulu Kang Bajuri ini menjadi ketua DPRD, banyak mungkinnya tantangan-tantangan yang ada di dalam gitu kan. Ya, di Garut ini cukup dinamis. Iya. Saya orang yang tidak alergi di dalam diskusi. Saya selalu mengedepankan demokrasi. Diskusi tempat memadu salah satu. Jadi saya nggak pernah alergi dikritik. Oh iya. Kan gitu. Selalu siap gitu Kang ya. Alergi dikritik, saya bawa musyawarah. Tapi alhamdulillah di zaman kepemimpinan saya dengan rekan-rekan semua kompak. Iya. Hampir DPRD Garut tidak ada masalah hukum di zaman kepemimpinan. Luar biasa. Tapi kalau dari sektor ekonomi gimana Kang waktu zaman Kang Bajuri? Jadi sektor ekonomi jujur dulu karena konflik politik di Garut itu cukup dinamis kencang. Iya. Jadi konsentrasi masyarakat agak terganggu dengan kondisi politik itu kan. Tapi di kita telah menggagas gimana supaya berdirinya BUMD itu. Oh iya. Ya, walaupun sampai hari ini nggak jalan tuh BUMD kan. Akhirnya kita merubah biar ekonomi ini bagus. Ya, salah satunya kita membuka tata ruang. Iya. Ya, itu Pak Bupati Pak Rudi selalu bicara. Ntar bisa dikonfirmasi ke Pak Rudi. Siap. Nah, Garut bisa maju karena dulu ada keberanian kita membuka tata ruang kembali. Iya. Walaupun hari ini belum segitu maksimal ya. Betul. Karena dulu saya menginginkan gimana meningkatkan ekonomi ini yang seharusnya pemerintah daerah ini mudah-mudahan yang sekarang bisa dilaksanakan. Iya. Pertama dia harus punya bukan tata ruang urusan infrastruktur. Iya. Yang kemarin baru selesaikan infrastruktur, maka mulailah ada beberapa perkembangan industri di kabupaten. Tapi ada lagi yang harus kita selesaikan adalah tata ruang pertanian. Nah ya, pertanian ya. Ada tata ruang pertanian nih. Alokasi di bidang pertanian. Ada tata ruang alokasi tentang format
para pelaku usaha. Betul. Nah, ini yang harus ini. Termasuk di dalamnya ada gimana mengelola perumahan supaya jadi perumahan ekonomi. Saya punya pengalaman karena waktu jadi adkasi, sekjen adkasi, saya muter di beberapa posisi dengan posisi sekjen. Bahkan saya pernah berkunjung ke beberapa negara. Dulu pernah saya sampaikan, termasuk ke rekan-rekan. Salah satu untuk meningkatkan ekonomi ini, pasum perumahan. Pasum perumahan. Nah, fasilitas umum perumahan yang mengalihkan tanah menjadi perumahan, tanah produktif, perumahan. Di kita hanya bicara fasilitas umum perumahan, tempat ibadah, pendidikan, tempat main anak. Iya, betul. Di beberapa negara bicara perumahan, apalagi di sana lebih banyaknya kepada rusun ya di kita, maka si pengembang perumahan wajib menyediakan kebutuhan ekonominya di sana, sembakonya di sana, buah-buahannya, ataupun apa tanaman-tanaman untuk kepentingan kehidupan di sana. Jadi hilangnya tanah pindah fungsi lahan tanah ini tidak mengurangi besar dalam rangka produksi pertanian. Betul. Itu. Ini yang waktu itu saya sampaikan berapa kali ke Tarkim. Bahkan saya bicara dengan teman yang bergerak di perumahan, mulai rubah kan. Nah, mulai rubah pasum ini sudah disediakan untuk memproduksi ekonominya. Nah, tidak hanya fasilitas umum di sana, di beberapa negara ya. Kenapa diproduksi? Dia bikin rusun, maka di berapa lantai berapa jumlah rusun ini, maka dia mencukupi itu sana. Hanya si produksi ini bisa ada. Itu yang diharapkan dinas pertanian itu merubah pola produktivitas pertanian, hanya tidak di lahan sawah atau di kebun untuk buah-buahan. Ini banyak nih, polybag segala macam kan gitu kan. Hanya di lingkungan pasum ini dengan beralihnya tanah segala. Jadi kita ini membutuhkan kebijakan-kebijakan di mana menaikkan produktivitas ekonomi kita dari lahan pertanian yang biasa industri. Industri waktu itu sampai wanti-wanti. Kalau kita memberikan peluang kepada salah satu industri di Kabupaten Garut, maka ada bargaining yang jelas untuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada di Garut. Betul Kak. Nah, supaya bisa membantu fungsi pertanian industri ini bermanfaat. Betul. Sepakat. Tapi ketika tadi banyak sekali kebijakan yang akan digagas, biasanya yang menjadi hambatan nih sehingga apa ide-ide tadi itu kadang-kadang di masyarakat tidak terrealisasi gitu kan, tidak terlaksana. Apa sih yang menjadi hambatannya kan? Jadi gini, di meja DPRD ini biasanya. DPRD ini kan ada fungsinya 3. Menggagas bersama-sama bupati, yang menjalankan 10 kebijakan itu adalah eksekutif. DPRD lebih pada pengawasan, lebih pada ini. Jadi jangan terbalik, DPRD ikut lah di dalam proses penentuan teknis ini, tapi bicara dari sisi ini. Nah, yang paling berat itu gimana melakukan perubahan. Kan gitu. Nah, melakukan perubahan diri kita, lingkungan kita. Merubah masyarakat itu cukup rumit juga kan ya? Berat karena dia menyangkut kultur. Saya pengalaman waktu jadi kepala desa gimana membangun perubahan paradigma yang ada di desa dengan ini. Maka saya selalu bicara tatkala kita bicara kebijakan yang udah disepakati, maka butuh diskresi. Kalau kita bicara, karena kalau kebijakan ini tidak bisa diskresi, karena setiap kebijakan, setiap aturan itu akan menimbulkan pro kontra. Kan gitu, akan menimbulkan pro kontra di dalam kebijakan pemerintah. Dan pemerintah harus diskresi. Ini harus jalan. Kalau enggak nih enggak jalan. Karena perubahan itu orang pengen berubah, lingkungan pengen berubah, tapi tatkala adanya perubahan belum tentu bisa terima baik. Maka pemerintah harus konsisten dalam pemerintah. Itu satu. Kedua, menyangkut sosialisasi di masyarakat.
menyangkut tentang gambaran umum tentang ini. Maka saya selalu bicara gimana hasil kebijakan pemerintah ini diekspos harusnya. Nah, kita mengekspos ada jalur yang resmi adalah pertemuan camat kepala desa. Ya. Nah, kedua lewat ada himpunan BPD, PM ini ditransfer ke bawah. Nah, maka fungsi transparansi itu terjadi di sana. Iya. Dipublis nih apa-apa yang udah ini supaya cepat standarisasi. Karena kan biasanya kan lambat gitu Bang ya. Di atas sudah beres, sekarang di bawah belum mengetahui. Iya. Gitu. Kenapa? Karena kurangnya keterbukaan informasi. Nah, ini keterbukaan informasi kebijakan aturan pemerintah tanda kutip ini jadi peluang. Iya. Jadi peluang. Betul. Akhirnya tatkala ini ada ini ya, apalagi yang menyangkut untuk ekonomi. Dulu saya selalu teriak bicara, coba jelaskan, publikasikan ke masyarakat. Kalau mau bikin IMB berapa? Nah, betul. Kalau mau bikin SIU berapa dulu sini? Kan gitu. Aturan ini jelas, jadi masyarakat itu paham. Oh, saya mau bikin aturan ini sekian, lamanya sekian. Kalau di luar itu dia memberikan nilai lebih, itu tidak salah. Karena jangan harga itu ditutup, akhirnya terjadi transaksional. Betul. Dan itu. Lebih baik transparan aja gitu kan. Iya. Karena masyarakat tatkala diberikan pelayanan, semua pelayanan baik, manusia itu akan berterima kasih nomor 2. Tapi orang akan kecewa tatkala merasa dibohongi. Betul. Sepakat. Walaupun nilainya sedikit. Betul. Sepakat. Ini yang belum dibuka. Ini belum dibuka ke bawah aturan ini. Aturan berapa? Iya. Nah, ini kan salah satu kalau ini menyangkut balik kepada tadi pertumbuhan ekonomi, ini pun bisa jadi penghambat. Iya. Sepakat. Menjadi penghambat. Jadi kalau mengurus izin ini, kita harus tahu harganya sekian, dan itu rata. Masalah ada di belakang yang lain, tapi orang tidak merasa dibohongi. Betul. Sepakat. Kan gitu. Nah, sekarang itu kan berbeda-beda, karena yang tidak tahu yang aslinya berapa. Iya. Nah, ini yang dulu kewajiban pemerintah. Hari ini kalau di provinsi ada susper, asosiasi perundang-undangan di dewan ini. Nah, ini yang kita lakukan nih semua. Maka balik, di manakah fungsi dewan? Maka saya bilang bahwa dewan jangan terlalu masuk di dalam penentuan teknis. Di mana fungsi kita sebagai pengawas, di mana fungsi ini berjalan teknis. Karena fungsi dewan ini bukan hanya memikirkan infrastruktur, bukan hanya mikirin, mohon maaf, pokir. Iya. Aspirasi bukan itu. Gimana melihat di fungsi pendidikan, di fungsi ini ekonomi semua kan. Ini yang kita lakukan. Gimana melihat pertumbuhan ekonomi ini gimana kita melihat tentang kondisivitas di daerah semua. Ini yang harus kita lakukan di luar yang tadi. Tapi kalau kita konsen saja di tanda kutip berbicara di satu sisi infrastruktur, bicara anggaran itu jangan bakal berkembang. Berarti di sisi lain, ketika kebijakan pemerintah terhadap ekonomi tidak jalan, berarti fungsi pengawasan dewan juga jalan juga dong berarti kan? Sama. Iya. Otomatis. Kenapa? Karena kita tidak menghitung gimana kan fungsi partai politik itu akhir ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Iya. Anggota dewan pun sama, eksekutif pun sama dengan berbagai fungsi yang peran yang berbeda, tapi tujuannya sama. Nah, maka saya bilang sekali-sekali pemerintah daerah kalau ingin maju, jangan kita aja yang diundang oleh para pengusaha. Iya. Harusnya kita pengusaha yang mengundang. Gitu. Dulu saya masih ingat, cuman karena Garut ini waktu zaman kepemimpinan saya cukup dinamis politik ya. Banyak kejadian-kejadian politik yang hanya konsentrasi kita menyelesaikan konflik, mundurnya wakil bupati, ini kan semua kan gitu, banyak konflik yang harus kita selesaikan. Pada dulu sampai saya menggagas gimana Garut punya layanan kantor di luar Garut.
Di luar daerah Garut kan ya? Dulu saya bilang kita punya kantor pelayanan di Jakarta supaya orang yang mau investasi ke Garut cukup datang di kantor itu melihat potensi di sana, baru aktualisasinya ke Garut. Itu kita udah dengan Pak Aceng Pikir udah sampai ke sana. Saya ini kan latar belakang ini saya bilang harus sampai dibikin di sana saya bilang. Nah, cuman karena konflik waktu itu. Nah, mudah-mudahan saya berharap di pemerintahan hari ini tidak hanya membangun. Saya percaya ke Pak Sakur, orang akademisi ya. Dia tahu konsep, tahu ini, tinggal gimana mengimplementasikannya. Betul. Ke bawah kan, mengimplementasikan dari gagasan idenya masuk ke teknis dalam rangka karena pemerintah itu penilaiannya cuma 3. Apa aja Kang nih? 3. Cuma 3 kan ya? Cuma 3. Indeks pembangunan manusia. Oh, IPM. Iya. Suksesnya pemerintah hanya 3, di mana indeks kesehatannya, pendidikannya dan ekonomi. Betul. Itu hanya 3. Nah, ini harus beriringan Kang ya? Iya. Indeksnya harus 3 sebelah. Nah, gimana mengimplementasikan indeks ini? Jadi pemerintah sukses dan tidak sukses dilihat dari indeks ini. Sepakat. Bukan hanya dilihat karena dia banyak kunjungan. Iya. Ini bukan indeks ini. Atau pembangunan gedung sudah jalan. Indeks ini. Nah, karena kebetulan saya dosen. Saya dosen, jadi saya selalu bisa ke masyarakat. Contoh saya bilang, apakah jalan infrastruktur yang dibangun ke Singajaya, ke Bumbulang berdampak kenaikan ekonomi nggak di sana? Atau hanya mengantarkan orang Singajaya berangkat ke Garut? Iya, betul. Kan itu. Betul. Nah, itu kan kajian ekonomis dilakukan. Kalau ini dibangun jalan, apa kajian ekonominya? Apakah masyarakat sana mendapatkan dampak? Maka tatkala kita membangun, saya waktu itu sampaikan, kalau kita membangun perbaikan jalan ke Singajaya, maka infrastruktur ekonomi yang lain diikuti di sana. Harusnya imbang gitu seperti harus diikutin kalau ingin pertumbuhan ekonomi sana. Kalau enggak, hanya mengantarkan percepatan orang selatan ke Garut. Nah, dulu saya sampai bicara karena 2011 saya mengumpulkan, saya ingat dengan Pak Aceng Fikri, perbankan di Garut. Karena melihat pertumbuhan ekonomi tidak jalan. Pada kur kita hampir 11 triliun. Nah, ternyata orang Garut banyak belanja ke Bandung. Main ke Bandung. Rumah sakit ke Bandung. Betul. Akhirnya waktu itu gimana saya bilang kita harus membuka peluang berdirinya supermarket yang stabil di Garut supaya orang Garut tidak belanja ke sana. Iya. Supaya muternya di Garut. Betul. Kedua, gimana mendirikan rumah sakit supaya yang sakit tidak ke Bandung, bisa selesaikan di sini. Nah, ini diselesaikan gimana tenaga kerja, karena konsep pertumbuhan ekonomi, pendapatan ekonomi, konsep pertumbuhan ekonomi itu tatkala uang memutar di lingkungan itu. Betul, sepakat kan? Iya. Nah, maka di daerah-daerah tertentu dia akan tumbuh. Ini teh kalau mau hari raya karena orang kota datang. Nah, kita gimana menciptakan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat ini, uang itu harus muter. Iya. Di daerah itu. Sepakat. Tapi kalau sekarang dia kerja di sini, belanja ke Bandung. Akhirnya uang di Bandung. Betul. Mau main aja ke Bandung. Iya. Mau makan ke Bandung. Iya, betul. Mau ini kan ke Bandung. Nah, ini yang kita ini kata. Hari ini saya lihat, terakhir saya waktu terakhir dengan Pak Bupati sebelum berhenti saya sampaikan. Ini konsep pertumbuhan ekonomi itu adalah gimana uang muter. Ya. Nah, ya alhamdulillah. Nah, maka harus bedakan antara ini subjektif. Bioskop di Garut sudah ada. Kan dulu kita main ke kalau nonton bioskop Bandung gitu kan. Tasik. Kan Tasik. gitu. Iya. Akhirnya uang orang Garut ke sana. Belanja ke Tasik, kalau nggak ke Bandung. Betul. Sekarang ada mall. Inilah percepatan dalam rangka perputaran uang. Nah, gimana kalau ini ditransfer ke tingkat daerah, desa? Iya. Kan putaran ada di sana. Iya, betul. Akhirnya bisa muter di sini dan ini penciptaan pertumbuhan ekonomi. Sepakat. Berarti kan ya kalau kita lihat hari ini bahwa yang menjadi penggerak ekonomi kan UMKM kan banyakannya untuk saat ini kalau kita lihat gitu kan. Nah, harus bagaimana nih pemerintah ketika melihat bahwa yang menjadi penggerak ekonomi kabupaten itu adalah UMKM? Ya gini, UMKM di Garut cukup tumbuh besar. Ya. Dan pemerintah harus hadir. Wajib kan ya?
bukan hanya melakukan pelatihan, Nah, itu kan. bukan hanya membantu, karena kondisi para UMKM itu hanya dua. Satu gimana permodalan, kedua adalah marketing. Nah, marketing itu ada pengemasan. Walaupun hari ini ya dulu pemerintah selalu gimana melatih para UMKM untuk bikin kemasan bagus, produk bagus. Tapi ada kendala, ya ada yang satu sebelah ini kan, gimana membangun marketing, penjualannya. Nah, penjualan ini bisa dikemas kalau pemerintah bisa mengemas, karena marketing itu penjualan bisa diciptakan atau mengadakan yang udah ada. Saya bilang ada yang udah ada, kita masuk, kadang diciptakan. Tidak hanya selesai mengguide para UMKM ikut pameran setahun sekali. Udah beres ini, maka dibuka pintu, maka wajib pemerintah bikin kebijakan. Harus kan gitu ya, masa kebijakannya. Dulu saya dengan Pak Aceng Fikri pernah sampai bikin kebijakan, Pemda, ASN wajib pakai sepatu produksi Sukaregang. Oh iya. Itu salah satu upaya kan ya? Salah upaya. Untuk menciptakan pasar. Iya. Nah, ini yang harus kita lakukan, pemerintah daerah dilakukan itu. Maka waktu itu saya sempat menyindir, kita punya pariwisata. Orang Garut selalu berpariwisata keluar Garut. Bukan tidak boleh ya. Boleh-boleh saja. Tapi orang Garut kenapa tidak memanfaatkan liburannya di Garut dulu? Betul. Nah, ini kan butuh kebijakan. Butuh himbauan dari pemerintah. Nggak kurang tuh. Tapi memungkinkan kalau kemudian pemerintah ada himbauan kepada masyarakat Garut untuk menikmati wisata di Garut. Kan namanya pemerintah itu adalah memberikan guidance, memberikan arahan, memberikan ini kepada masyarakat. Perputaran itu kan, makanya pemerintah harus hadir di semua sendi kehidupan masyarakat. Ya itu salah satunya. Dikonektikan ekonomi itu. Nah, kebutuhan di antar daerah segala macam. Nah, orang Garut, namun akhirnya barang produksi Garut ya pakai orang Garut lah. Iya. Cintai gitu. Produk lokal gitu. Kalau di nasional, kita bicara nasional, kita harus bangga produk luar negeri, negeri di tingkat nasional. Kita orang Garut harusnya pemerintah bikin, kita harus cinta dan memakan produksi lokal. Kan itu diturunkan. Iya. Kan diturunkan supaya apa? Supaya ini hanya transportasi ini bisa berjalan. Nah, UMKM kita belum maju, UMKM kabupaten yang maju hanya bisa berkooperasi. Berkooperasi, apalagi hari ini dengan sistem franchise ya. Dengan sistem ini kan bisa berjalan. Betul. Tapi kalau ini tidak disediakan, lahan-lahan ini ya pertumbuhan ekonomi kita, para UMKM ini tidak jalan. Cuman problemnya betul kan? Problemnya hari ini yang dilihat di lapangan bahwa pemerintah itu kadang hadir itu hanya bagi UMKM yang sudah ada di level atas gitu. Sedangkan UMKM yang ada di bawah, yang ada di desa ini sekarang tidak tersentuh. Ya, balik lagi ya. Saya pernah ingat mengumpulkan Dinas Koperasi, Kadin dengan pelaku UMKM. Ini adalah lembaga Kadin, lembaga non pemerintah, Dinas Koperasi indah dari pemerintah dan UMKM. Pemerintah pusat udah dulu melakukan revitalisasi dan sampai ada slogan UMKM kelas. Kan gitu. Nah, dalam rangka dari pengemasan produksi naik segala macam. Maka pemerintah daerah menyambut ini. Jadi kalau yang udah maju UMKM itu menjadi klaster tersendiri, tapi gimana membina yang belum naik kelas ini kan? Betul. Karena saya di konsen. Kalau hanya ketemu dengan yang ini, ya itu hanya untuk pencitraan aja pemerintah. Tapi itu yang sering terjadi kan? Iya, pencitraan aja. Iya. Contoh kita ada pameran, di mana itu lagi kan gitu. Iya, betul. Nah, kenapa? Karena kita selalu terbelenggu kepada pencitraan. Terbelenggu dengan pencitraan itu. Pencitraan. Kan? Betul. Berarti termasuk tadi kan, termasuk juga kadang-kadang yang menjadi curhatan UMKM itu kan izinnya susah, bla. Artinya pemerintahnya transparan dong gitu kan terkait dengan izin. Kan itu yang disebut kebijakan diperlukan. Selain transparansi pembiayaan, perizinan, ada satu kebijakan dekresi
oh untuk UMKM ini mah kita gratiskan. Untuk UMKM ini kan gratisan. Ada klasifikasi gitu. Ada klasifikasi. Betul. Itu harus kan ya? Iya, jangan sampai orang mau bisnis udah diribetkan mahal untuk perizinan. Untung belum gitu kan, modal sudah kan gitu. Udah perizinan. Ntar kalau dia usaha tidak punya izin jadi masalah. Betul kan? Gitu. Nah, kan gitu. Maka si pemerintah mengklasifikasi dan berikan kebijakan yang konkret gitu. Yang konkret. Betul. Dan itu harus berani gitu kan harusnya. Ada yang pemula, maka pemerintah dalam rangka membangun para UMKM tidak bisa bergerak sendiri. Di Garut banyak akademisi universitas yang bidang ekonomi. Apa tidak digandeng? Betul. Untuk mengkaji bersama. Ya. Gitu, ya. Di mana waktu menggandengnya? Saya selalu bilang waktu KKN mahasiswa. Betul. Kalau KKN mahasiswa yang ada di Garut Universitas bersinergi dengan pemerintah, maka ini akan terjadi. Sepakat. Dalam rangka menaikkan tadi para UMKM. Sepakat. Nah ini kan, jadi pemerintah ini adalah mengakomodir semua NGO kolaborasi. Sepakat. Ini mungkin sebenarnya sih masih asik kan ya, cuman karena waktu tadi udah ini. Ada gak nih kan bukan nasihat ya, kalau enaknya nasihat juga gak apa-apa lah, nasihat buat anggota DPRD sekarang terkait dengan membuat kebijakan ekonomi yang pro terhadap rakyat itu harus bagaimana kan? Ada gak nih buat para anggota dewannya sekarang nih gitu kan? Nah, kalau kita bicara DPRD jangan hanya bicara anggaran. Jadi kalau saya bertanya gini, orang dikasih uang, kebijakan tidak dikasih bisa mati. Iya. Nah, tapi pemerintah memberikan kebijakan itu bisa hidup. Sepakat. Nah, jadi DPRD jangan berciri karena tidak ada anggaran. Atau pemerintah bicara ini karena nggak anggaran, jadi ini tidak terakomodir pada UMKM. Tapi gimana solusi kebijakan yang dikasihkan supaya bisa hidup? Iya. Jadi orang yang dikasih kebijakan leluasa, maka orang-orang pengusaha yang paham tentang ini, dia butuh kebijakan. Betul. Ngapain saya dikasih pinjem atau dikasih hibah kalau kebijakannya tidak ada? Tapi kalau dikasih kebijakan itu bisa berjalan ya. Meskipun modalnya kecil gitu. Karena kebijakan itu menjadi roda. Saya ya ditakdirkan saya pernah menjadi di tingkat desa, kepala desa, bisa masuk di sini, jadi punya pengalaman gimana mendesain kebijakan, bahwa lurah pun punya kebijakan menaikkan di tingkat daerah. Kan gitu. Ada ego sektoral yang kita lakukan di sana, gimana meningkatkan pertanian. Saya sampai bicara kemarin dengan ini. Saya dulu sampai bicara untuk menyelesaikan penjualan para petani sampai di sistem blok tuh. Blok sini hanya nanam SRI, blok sini hanya ini, supaya kuotanya jelas. Itu disebut tata ruang. Tata ruang. Jadi Pemda Garut hari ini saya punya tata ruang dalam arti bukan regulasi aja, perda tentang tata ruang pertanian, tapi ada berapa sih produksi padi kita SRI di Garut? Berapa ini? Tatkala ini ada jalan ini, sekali-sekali dong undang. Iya. Para investor oleh pemerintah. Sepakat. Diundang investor, ini kita punya ini nih. Jangan hanya kita nunggu diundang oleh investor. Dan investor bukan hanya berpikir untuk infrastruktur. Betul. Tapi banyak sektor lain yang. Nah, ini yang bisa menyambungkan ke sana. Ini yang dibutuhkan adalah kebijakan. Terus dewan jangan hanya berpikir kebijakan itu harus bikin perda. Walaupun perda itu salah satu kinerja dewan. Kalau bikin perda lama prosesnya. Berapa bulan tuh? Berapa ini kan? Terus kajian. Maka ada polisi yang disampaikan ke bupati secara teknis. Karena di bupati itu bisa teknis. Lebih simpel. Kan bikin surat edaran, bikin ini semua, segala macam. Ini yang diberikan masukan di dewan ke sana. Jangan berpikir bahwa ini tidak ada aturan, ntar nunggu bikin aturan, nunggu perda, ya lama prosesnya. Betul, beres perda nunggu perbum gitu kan biasanya. Bahkan ada sesuatu yang
dia bisa delegasikan oleh dinas oleh fungsi kedinasan. Kedinasan ya. Nah, karena dinas itu ada fungsi pembinaan. Nah, di sanalah dia bergerak. Nah, menyangkut pembiayaan baru ada Perdas. Tapi di polisi kayak gitu kan bisa bikin. Sepakat. Nah, menarik yang terkait dengan tadi bahwa DPRD ini jangan hanya berbicara anggaran, gitu kan? Kebijakan ini belum bisa karena belum ada anggarannya defisit kurang, ataupun kebijakan ini belum bisa dilaksanakan karena belum ada aturannya. Tapi anggota dewan harus bisa jeli gitu kan, untuk melihat bagaimana kondisi yang ada di lapangan. Terakhir mungkin Kang nih gitu kan, apa nih yang harus masyarakat lakukan ketika melihat bahwa pemerintah ini kebijakannya belum rata? Apakah harus diam masyarakat menunggu nanti pemerintah gitu kan? Jadi pertama, bahwa kita sebagai masyarakat jangan alergi bila ada perubahan. Itu dulu. Jangan alergi, jangan ada perubahan. Kedua, bicara aturan, karena masyarakat juga bicara aturan selalu kepada Perda. Pada ada aturan yang bisa delegasi oleh bupati. Fungsi masyarakat itu adalah menyampaikan aspirasi. Nah, menyampaikan aspirasi ini berbagai proses, bisa melalui desa, bisa melalui kecamatan, berarti menghadap dewan. Saya waktu jadi ketua DPRD sampai rapat Forkopimda, kalau yang waktu itu masih ingat ya. Kalau ada masalah di desa bisa selesaikan di desa. Ada masalah di kecamatan kita selesaikan di kecamatan. Supaya tingkat kabupaten bisa berpikir untuk kepentingan kabupaten secara umum. Betul. Jangan semua naik ini, karena fungsi camat salah satu jadi koordinator. Ngapain kita ada camat di sana, ada muspika, kalau semua urusan naik ke atas. Maksudnya bisa diselesaikan delegasi di sana. Nah, fungsi kita adalah melihat. Tapi tatkala bicara, maka kita harus bicara diawali tadi. Jangan alergi melihat perubahan. Terus kita harus mengetahui bahwa apapun kebijakan pemerintah itu akan menimbulkan pro kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju, itu hal yang wajar. Karena tidak mungkin satu kebijakan itu bisa baik menurut semua orang. Dan kita harus melihat perubahan itu. Anggap kebijakan itu tidak menguntungkan secara pribadi oleh kita, tapi menguntungkan lebih banyak untuk orang lain. Maka kita nilai positif objektivitasnya di sana. Jadi saya selalu membawa slogan, politik itu kotor atau baiknya tergantung orangnya. Tapi masyarakat menganggap politik itu kotor pada orangnya yang ini. Maka di politik itu saya selalu bicara objektif, normatif harus dikedepankan. Objektivitas, netralitas, profesional dijalankan. Nah, kepentingan politik, kepentingan individu, kepentingan kelompok hal yang wajar. Tapi objektivitas, normativitas dilakukan. Kayak tadi, ini kebijakan bagus, walaupun kita tidak mendapatkan kebijakan, maka kita harus support. Objektivitas, itu mungkin bisa dunia politik. Siap Kang Juri. Sebetulnya sih masih asik ya untuk ngobrol, cuman karena waktu juga nggak dibatasi. Terima kasih mungkin Kang. Sama-sama. Karena rekan-rekan bicara, terima kasih. Iya, karena sudah memenuhi undangan kami, gitu kan. Ya mudah-mudahan Kang Juri tidak bosan lah ketika nanti suatu saat diundang lagi, jangan bosan gitu kan, ya kan. Terima kasih. Iwan, saya mau maaf karena jadwal ya. Pasti kan. Mutar hari ini pun saya mau memberikan kegiatan di berapa kegiatan. Wah, Masya Allah. Karena kegiatan Kang Juri ini banyak ya, meskipun bukan ketua lagi di DPRD, tapi beliau masih tetap banyak kegiatan dan sekarang pun juga menjadi ketua Porgaki ya. Bahkan salah satu founder, salah satu penggagas Porgaki terkait demokrasi, dan ini pun juga mudah-mudahan menjadi salah satu buat menggerakkan ekonomi di daerah. Gitu kan, dengan adanya Porgaki Koperasi ini. Gitu Kang ya. Terima kasih Kang. Itu mungkin Sobat Jabi Official, jangan bosan untuk terus mampir ke channel kami dan terus saksikan karena gini Kang, di podcast kita itu tidak hanya para pejabat, tokoh, tapi juga nanti kita akan menghadirkan masyarakat yang memang ingin bersuara, gitu kan, karena mereka pasti punya aspirasi, cuman mereka bingung untuk bersuara, maka nanti kita akan fasilitasi itu Kang ya, gitu kan. Terima kasih juga Kang Bajuri. Terima kasih semua. Ada lagi yang ingin disampaikan Kang? Udah cukup. Siap. Terima kasih. Mungkin saja kembali lagi nanti di episode selanjutnya dengan
dengan tokoh-tokoh ataupun dengan orang-orang yang sangat menginspirasi dan informatif di podcast kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.